Itu emang ketat ya di sini, nggak semudah itu untuk mendapatkan visa kerja di Malaysia. Dapat kerjanya gampang, dapat visanya belum tentu. Jadi Gue juga, kan gue sempet kuliah di Malaysia dan kita satu kampus ya. Satu kampus, Untuk satu apartemen, nyari intern di sini gampang nggak sih menurut lo? gampang. Gampang banget guys. Cari Nyari kerjanya internship. gampang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini jom kita reaction bareng ini podcast bareng warga negara Indonesia di Malaysia. Mereka ini saling menceritakan tentang kisah, mungkin ya, saya belum melihat video sama sekali. Mungkin menceritakan tentang kisah kenapa dirinya itu sangat betah di Malaysia. Kenapa mungkin Malaysia jauh lebih enak daripada Indonesia. Oke, biar tidak lama-lama, biar kita tahu isi kandungan videonya itu macam kayak gimana. Kita play bersama, jom play bersama, let's go. Sekarang gue lagi bersama temen gue. Nyantai aja Neng, nyantai. Santai, jangan tegang. Gue lagi sama temen gue, warga Indonesia yang sekarang lagi tinggal di negara tanam-tanam ubi. Oh, So ya mungkin boleh kenalin diri lo. Lo siapa, asal dari mana? Nama gue Andrew Charles from Jakarta. oh, from Jakarta. Indonesia ya. Dulu sempet tentunya. kuliah di sini juga kan? Iya, Lo kuliah dulu dulu. kuliah ambil major apa? Fashion design. Fashion design. Dan lo bisa ceritain nggak kenapa lo dulu akhirnya milih kuliah di negara tanam-tanam ubi? Oke, jadi awalnya kan ikut IELTS dulu tuh. Nah, IELTS tuh dia sekalian konsultasi ininya deh, universitasnya deh. Nah, terus kampus ini dipush terus sama mereka. Oh, Nah, dikompor-komporin untuk kuliah di sini. Dikomporin, terus ditawarin juga scholarship. Oke. Terus berhubung gue lumayan pinter lah ya Oh, SMA-nya. sombong amat. Lulusan COVID say. Lo dulu IPA IPS? IPS. 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 Jadi ditawarin 40% scholarship. Jadi gue ambil deh. 40% lumayan banget ya. Lumayan. Terus lo bayarin berapa tuh akhirnya? Aduh nggak tahu Per ya. tahun. ini Lupa. Total ya. Lupa. Sekitar 20.000 nggak sih? Nggak nyampe dong. Biasanya kan tuition fee 20 ribuan. Kayaknya 20.000 ringgit. per tahun ya. Kalau per tahun kayaknya 20 ribuan. Berarti kalau Sekitar 40% mungkin sekitar 16. 11 ribuan nggak sih? mungkin Ya, ya. mungkin sekitar 11 Soalnya ribuan waktu lah. itu ngambil kelasnya agak random juga. Soalnya COVID. Oke. Jadi kadang bisa satu semester ada 8, ada 7, terus semester depannya cuma 2 atau 3. Jadi Pokoknya ngacak. total kurang lebih setahun 11.000 ringgit lah ya. Nah, kira-kira lah ya. Nah, terus apa yang bikin lo mutusin buat kerja di Malaysia? Karena kan sekarang lo udah kerja full time nih. Kenapa lo akhirnya mau kerja di Malaysia? Apa nggak sama aja sih gajinya kalau pulang ke Indonesia kerja di Jakarta gitu kan kayak sama nggak sih? Sama aja, tapi kan ditawarin di sini. Jadi abis waktu lulus itu, pas kalau gue kan fashion design nih, jadi ada graduation show. Jadi fashion show tapi graduation kita lah. Jadi ada tuh orang-orang dari fashion juga yang nontonin show kita. Nah dari situ gue ditawarin sama salah satu company yang saya bekerja di sana sekarang. Lo kerja sebagai apa sekarang? Merchandiser, fashion designer juga. Fashion designer. Wow, Susah nggak sih designer. kayak jadi fashion designer di negara jiran gitu? Sebutuh apa seorang? Maksudnya kayak Apa negara Malaysia sebutuh apa gitu sampai nge-hire fashion designer dari Indonesia gitu? Sebenarnya nggak susah sih ya, cuma kebanyakan kalau fashion design itu antara bikin sendiri atau enggak ngejahitnya aja kan, ngejahit sama desainer lain gitu. Kalau di sini untuk kerja for expat lah, foreigner ya, itu lebih susahnya ke visa kerjanya karena sekarang di sini sangat ketat dan mereka itu maunya yang pekerjaan yang high demand gitu. Kayak misalnya yang sustainable engineering kan nggak gitu terlalu banyak tuh di sini. Iya. Nah mereka bisa import banyak dari Algeria, dari Swedia, dari Finland gitu. Nah jadi kalau yang kayak fashion design atau IT atau bisnis kan banyak banget tuh. Nah jadi challenge-nya di situ lah. Tapi kalau misalnya gue mau jadi pembantu aja nih, mau jadi tukang bisa gak? kebun di Kayaknya Malaysia gitu. Kalau muka lu Bisa. bisa deh. Kalau Maksudnya kayak misalnya bisa nggak? Tapi kan banyak orang Indonesia yang kerja jadi pembantu di negara jiran. Kalau itu lebih ke pakai yayasan ya kalau mereka ya, yayasan kayak TKI gitu. Harus ada majikannya yang ngasih sponsor atau gimana tuh? Jadi dia yayasan lah, jadi kayak company juga gitu, company penyalur tenaga kerja.
agency dong. Kalau Iya. yayasan non profit berarti eksploitasi manusia atau gimana? Ya itulah. I don't Berarti know. company lah, company. Oke. Company Tapi kalau mau- tenaga kerja. Oke, jadi tapi kalau mau kerja secara profesional di sini yang sesuai dengan industri kuliah lo, itu emang ketat ya di sini. Nggak semudah itu untuk mendapatkan visa kerja di Malaysia. Dapat kerjanya gampang, dapat visanya belum tentu. Jadi di Malaysia cari kerjanya itu yang sangat mudah sekali. Ngurus visanya agak ribet teman-teman ya. Tapi kalau sudah bisa ngurus visa, maka masa depan akan lebih cerah mungkin kalau sudah kerja ke Malaysia seperti itu ya. Oh. Karena gue juga, kan gue sempat kuliah di Malaysia dan kita satu kampus ya. Satu kampus, Untuk satu apartemen, nyari intern di sini gampang nggak sih menurut lo? gampang. Gampang banget guys. Cari kerjanya internship. gampang. Cari kerja itu Wow, gampang, tuh kan. tapi ya Gampang. solusi itu ada nggak yang mau ngasih sponsor ke lu Iya gitu kan? betul. Karena visa kerja itu nggak mahal ya, Say. Ya. Nggak mahal dan nggak mudah buat apply-nya. Ingat teman-teman ya, kerja di Malaysia itu sangat mudah dan gampang sekali didapat. Saking banyaknya lowongan pekerjaan. Ini menandakan bahwa Malaysia jauh lebih maju daripada Indonesia. Sedangkan apa ya teman-teman ya, gambaran daripada sebuah negara itu masih berkembang, itu sulitnya mencari pekerjaan salah satunya. Sedangkan di Malaysia mudah sekali. Terus lu nyari kerja di mana? Di platform-platform online kah atau dapet referral Dulu gimana? dulu sempat juga nyari-nyari di LinkedIn, Jobstreet gitu. Banyak juga yang reply juga banyak. Tapi lebih banyak lagi waktu gua kalau keluar-keluar event, ketemu orang, misalnya nawarin gitu-gitu, itu lebih cepet tuh, orang dalam, Say. Orang dalam. Dapat referral ya? Iya. Bukan orang dalam dong, kayak referral. Kalau orang Ah, dalam kan referral misal lah. gue anaknya presiden, terus gue betul, baturan, betul. nah gitu ntar Itu orang Misalnya dalam dalam. tuh, ada, gitu. ada kenal siapa gitu, ini lagi butuh nih yang misalnya animasi, oh bisa lah. Tapi kan bagian dicek juga desain, CV-nya, mana-mana. Dicek, portfolio-nya kan. tetep. Animation. Gak langsung mentang-mentang anak presiden jadi wakil presiden gitu kan. Aduh, mantap. Iya betul. Ini Urusan. ini sindiran teman-teman ya kepada Mulyono. Mentang-mentang anak presiden dicarikan sebuah pekerjaan. Anak presiden saja di Indonesia loh dicarikan pekerjaan. Memang sudah saya bahas sebelum-sebelumnya. Dan sampai ke video ini lagi ada cuplikan, ada kata-kata bahwa sampai anak presiden pun dicarikan sebuah pekerjaan. Bagaimana dengan rakyatnya jika presidennya saja sudah saking sulitnya loh ya, saking sulitnya Indonesia ya. Oke, terus gue penasaran nih, lingkungan kerja di Malaysia itu gimana sih? Menurut lo kayak toxic nggak? Atau biasa aja atau gimana? Menurut lo gimana selama lo kerja di Malaysia sekarang? Sebenarnya kalau korporat kan ini baru pertama kali juga nih gue kerja nih, jadi nggak ada pembanding gitu ya. Cuma kalau di company gue sekarang itu sangat healthy sih ya. Oke. Sangat healthy karena Kenapa tuh? Kebanyakan employee-nya itu sudah sangat senior kebetulan. Tua-tua. Udah Jadi lo paling muda senior gitu? banget. Mereka tuh Paling muda. sekitar umur 40-50 tahun rata-rata. Oke. Jadi mereka Mama dong udah. Mama bapak-bapak. Jadi ya Oh. udah senior di bidang-bidangnya lah. Terus Tapi biasanya kalau senior kan merasa kayak, oh gue paling tua, gue paling hebat, gue paling keren di sini. Lo Wow. masih muda, jadi lo nggak usah banyak bacot. Atau kayak gimana mereka? enggak sih sangat keibuan ya. Oh gitu. Apa-apa kayak dikasih tahu, Oh, nggak diajarin. senioritas gitu. Enggak ada, Oh, nggak ada nggak? senioritas sama sekali. Ini kan bos gue aja kan udah umur kayak 63 gitu ya. Dia nggak mau dipanggil miss gitu. Terus panggil lama. Nama. Kita Wow. apa-apa panggil nama. Dia mungkin pernah kuliah ke luar negeri atau gimana mungkin? Iya, Tinggal di luar negeri. kebanyakan juga mereka kayak gedenya di UK atau di Paris gitu. Wajar. Nah, terus ini buat teman-teman ya yang mungkin masih di Indonesia dan ada rencana kuliah untuk melanjutkan ke Malaysia atau mau kerja di Malaysia, mungkin lo ada sedikit tips buat mereka kenapa mereka harus consider Malaysia sebagai negara tujuan mereka. Nah, Kalau Bukan ya? consider ya, yang pertama Malaysia tuh biaya hidupnya nggak gitu mahal. nah itu kan Nggak gitu mahal. Murah Terus ya? Budayanya mirip sama Indo. Jadi Culture shock. culture shock banget ya kita ya. Bahasanya juga mirip-mirip. Bahasa sama culture lah. Culture kayak bergaul, nyapa orang di jalan gitu-gitu mirip lah sama Indo, nggak gitu jauh. Terus yang terakhir tuh deket. deket Kalau sama ya, Indo masih deket masuk lah. ya, Masih masuk bisa gitu. deket. PP nggak bisa, say. Bisa lah, Jakarta cuma 1,5 Maksudnya jam. tiap minggu gitu PP. Iya bisa. Ya bisa sih kalau ada duit Bisa. sih. Sama satu lagi kalau tips lah, tips kecil lah dari gue.
kalau misalnya lu mau ke luar negeri nih, itu pikirin juga lu tuh mau kerja atau enggak di sana. Karena misalnya bayangin nih, lu kuliah 3 tahun. Sesuai niat. Kuliah 3 tahun, habis itu pulang. Nah, selama 3 tahun itu kan lu pasti ada kenalan apa gitu, dapat network, dapat kayak internship di mana gitu. Kan kalau tiba-tiba pulang gitu kan sayang kan 3 tahun Iya, ini betul. loh. Iya, iya. 3 Betul, tahun betul. waktu lu dapat networking ini. Jadi kalau lebih Tapi bagus kalau- lagi mau kerja gitu, ya udah. Tapi sorry motong. Aha. Kalau misalnya di Indonesia networkingnya udah kencang banget kak, gitu. Misal yang punya TV gitu kan, Heeh. atau yang presiden gitu kan, Heeh. kenapa butuh networking gitu kan? Kan Ya itu networkingnya dari ya, bapak ya ibu. makanya kadang kalau di Indonya udah oke, udah tahu mau misalnya ngelanjutin perusahaan keluarganya, orang tuanya gitu. Ya buat apa? Keluar negerinya tuh buat apa dulu? Buat mandiri, mau buat apa? Ya nggak harus kuliah. Bisa cuma double degree 2 semester cukup. Bisa nggak usah keluar negeri, tapi misalnya keluar kota kuliahnya bisa. Mungkin Ya. lebih kayak dilihat dari background keluarganya ya. Kalau kayak kita, siapa sih? Lebih ke tujuannya lah, mau apa Iya. dulu nih Wow. kuliah keluar negerinya. Mau Lonte. Astagfirullah. Nggak ada ya. Gila. Cakep loh di demokrasi. Jangan lupa kan gue. Begitu deh. Keluar negerinya mau ngapa? Mau Tergantung ngapain tujuannya dulu, ya. Karena kan kalau kayak kita guys, kita tuh bukan dari keluarga yang benar-benar kaya raya banget. Kalau dibilang kaya, memang kita kaya gitu kan. Cuman kita nggak. Gesekan. Jadi intinya teman-teman ya, kalau kita mau ke Malaysia, niatnya itu yang harus didahulukan terlebih dahulu. Kalau kita niatnya mau berpendidikan dan bekerja, maka fokus di bidang itu saja. Kalau kita niatnya hanya mau liburan, ya ngapain cari pekerjaan atau ngapain mau pendidikan di Malaysia. Sebab Malaysia ini negaranya sangat, biaya hidupnya sangat terjangkau, sangat-sangat murah sekali. Justru kalau kita kuliah plus cari kerja di sana, maka untung buat kita sebagai rakyat Indonesia yang sedang kuliah dan sambil bekerja itu besar sekali peluangnya teman-teman. Kita bisa kirim uang kepada orang tua sambil kuliah. Apalagi setelah kuliah cari pekerjaan di Malaysia, apalagi pekerjaannya sebagai tukang desainer teman-teman. Justru desainer ini sangat mahal sekali loh gajinya. Beruntung sekali si kakak ini bekerja di Malaysia sebagai desainer. Desain film animasi, kartun dan lain sebagainya mungkin seperti itu. Ini besar sekali dan buat teman-teman jika saran ya jika ingin kuliah di Malaysia sambil bekerja, maka niat itulah yang harus dinomorsatukan. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita nggak yang sekaya banget kayak anak presiden gitu pulang ke Indonesia terus bikin perusahaan sang pisang kan. Oh my god, lo sebut. Nggak ada. Ya pokoknya begitulah ya. Karena banyak nih teman-teman gue, mereka di sini tuh udah lumayan oke loh. Udah dikenal Oke ya. banyak sama desainer, sama event. Tapi ujung-ujungnya mereka harus pulang gitu loh. Emang mereka dari awalnya nggak mau di sini kan. Cuman mereka habis pulang lagi Bim dari awal, kayak kenal-kenalan lagi, kayak hai nama Oh gue iya. ini. Jadi sayang gitu loh 3 Benar-benar. tahun. Karena 3 kan lo tahun udah- di sini, lu intern udah kemana-mana, udah dapet pengalaman kerja di sini-sini, koneksi udah banyak di sini, terus pulang, terus Iya. ngulang lagi dari awal. Itu sih yang perlu dipikirkan. Kayak lo udah start lebih panjang. karir di sini, Yes, ya udah betul. lanjut go sampai kelar gitu kan. Sampai mungkin lo ngumpulin modal yang cukup baru balik Indo, terus lo buka bisnis. Sah-sah aja kalau mau pulang, cuman kalau menurut gua 3 tahun tuh bukan waktu yang sebentar juga ya. Iya. Jadi kayak Betul ya, kalau bukan sebentar kalau lebih juga. baik lagi, koneksi yang lu dapet dipakai lah di sini juga gitu. Jadi lo rencana bakalan kayak long term di sini atau Kalau cuma untuk beberapa sekarang tahun sih- terus balik Indo? Kalau untuk sekarang sih long term. Cuma ya kita tunggu saja apa Apakah yang akan ada terjadi. duit banyak, ketimbang Ha-ha. duit gitu kan? Heeh. Kadang kalau tiba-tiba inflasi gitu, kan kita nggak tahu ya. Amit-amit Iya, ya. iya amit-amit makanya. Jadi kalau sekarang sih ya di sini dulu aja. Oke. Begitu. So, yeah. Actually kayak nggak expect kalau percakapan kita jadi kayak kritis ini karena sebelumnya kita ngobrol nih isinya kayak nggak ada yang bermanfaat guys. Nggak pernah Yang ada yang benar.
So yeah, thank you so Cerita ya. much yang udah nonton mini vlog kita. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Kita sudah mendengarkan cerita yang gak ada faedahnya sih sebenarnya. Kata si kakak ini mendar, gak ada faedah. Ini cerita saling cerita tukar pengalaman lah berada di Malaysia. Jadi kita yang tidak tahu tentang Malaysia akhirnya bisa tahu lah sedikit demi sedikit tentang Malaysia ketika mendengarkan kisah-kisah atau podcast daripada kakak, salah satu kakak seperti ini teman-teman ya. Jadi mereka ini pertamanya kuliah dari Jakarta, from Jakarta kuliah to Malaysia. Awalnya kuliah, akhirnya dapat kerja di Malaysia. Kenapa kerja di Malaysia? Justru pasti teman-teman ya, gaji dan biaya hidup jauh lebih baik daripada negara Indonesia di Jakarta. Jakarta ini mahal sekali teman-teman. Biaya kos, biaya kontrak, biaya makan itu mahal sekali. Dan untuk gaji pun tidak seberapa, teman-teman. Dipotong gaji, dipotong biaya hidup, akhirnya bisa habis sih uang jajan kita kalau di Jakarta. Sedangkan di Malaysia, di Kuala Lumpur tepatnya kuliah pun sambil kerja itu untungnya banyak. Apalagi setelah kuliah kerja, Masya Allah luar biasa. Itu negara Malaysia, biaya hidup terjangkau sangat murah sekali, gaji besar teman-teman. Jadi bisalah bantu-bantu orang tua ketika berada di Malaysia, bisa kirim uang ke Indonesia tentunya. Oke, baik teman-teman, itulah video reaction hari ini. Buat teman-teman semuanya yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.